Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Selamat siang, Mbak. Yang Ya, terima kasih ya karena Mbak sudah mau datang ke ruang BK memenuhi panggilan Ibu. Kira-kira Mbak tahu nggak kenapa Ibu panggil ke ruang BK? Belum tahu ya. Oke, di sini nanti Ibu sama Mbak akan ada hal ya yang ada beberapa hal yang ingin dibicarakan. Namun sebelum kita memulainya, alangkah baiknya kalau kita itu berdoa terlebih dahulu. Ya, marilah kita berdoa. Ibu yang akan memimpin, pemimpin doanya, berdoa dimulai. Oke. Nah, Ibu itu memanggil Mbak ke sini karena akan melakukan konseling individu ya. Nah, di situ sebelum Ibu melakukan konseling individu, Ibu harus memberikan ini dulu sama Mbaknya ya. Nah, di sini ini ada surat pernyataan persetujuan yang harus Mbak tanda tangani. Silahkan dibaca dulu ya. Ini bolpennya, silahkan dibaca, nanti bisa ditandatangani. Nah, sebelum konseling hari ini dimulai, kira-kira Mbak sudah pernah konseling nggak sebelumnya? Belum sama sekali ya. Ya, berarti Ibu jelaskan dulu apa itu konseling ya. Konseling adalah proses pemberian bantuan kepada konseli dari konselor, yaitu untuk membantu konseli dalam menyelesaikan masalahnya atau membantu perkembangan konseli. Nah, yang dimaksud konseli itu adalah Mbak sendiri dan konselornya adalah Ibu, ya. Dan di dalam konseling itu ada asas-asas yang harus kita jalankan. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Apa yang dimaksud dengan asas kerahasiaan itu sendiri? Nah, di situ ketika apa yang Mbak sampaikan, Mbak ceritakan kepada Ibu, permasalahan Mbak itu seperti apa, semuanya itu akan dirahasiakan sama Ibu. Jadi, itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Cukup Ibu saja yang tahu. Ya, Nak ya? Terus, untuk yang namanya asas keterbukaan itu, apa yang Mbak rasakan, apa yang Mbak ceritakan yang ada di dalam pikirannya itu semuanya diceritakan kepada Ibu secara terbuka, tanpa ada paksaan, ya? Sudah paham? Oke. Nah, kemarin itu Ibu ada laporan dari wali kelas dan guru mata pelajaran. Kalau Mbak itu di dalam kelas tidak aktif. Terus ketika disuruh ke depan selalu terlihat menunduk, seakan-akan tidak mendengar apa yang diperintahkan oleh guru. Apakah benar seperti itu, Mbak? Ya. Oke. Kalau memang seperti itu, boleh nggak? Apa yang Ibu ceritakan ke Ibu? Apa yang menyebabkan Mbak seperti itu? Entah Bu, setiap kali saya mengikuti pelajaran, saya merasa takut dan gemetar. Takut kalau saya disuruh berdiri di depan. Jadi Mbak itu setiap kali berada di dalam kelas itu, misalnya ada namanya dalam pembelajaran itu selalu merasa ketakutan gitu ya. Nah, boleh nggak bercerita lebih jauh lagi, misalnya lebih mendalam lagi, apa yang membuat Mbak seperti itu sampai Mbak merasa takut, terus Mbak merasa gugup, gemetar gitu. Apakah karena gurunya itu yang galak atau memang Mbak tidak suka dengan pelajarannya? Karena gurunya yang galak atau pelajaran yang tidak menyenangkan. Saya suka sama semua pelajaran, tapi kalau ditanya sama guru, saya tidak bisa menjawab, Bu. Padahal di pikiran saya itu sudah ada jawabannya. Oh, berarti
sebenarnya Mbak sudah punya jawaban ya, cuma Mbak itu tidak bisa berbicara ke depan, tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di pikiran Mbak, seperti itu. Iya, Bu. Kalau seperti itu berarti eh, Mbak itu kurang percaya diri ya. Nah, kalau sebenarnya Mbak itu kan tidak percaya diri atas apa yang Mbak miliki. Sebenarnya bagus loh kalau Mbak misalnya sudah punya unek-unek, anggap ya sudah punya jawaban atas apa yang sudah dipertanyakan oleh guru di depan, kan seharusnya Mbak bisa memberanikan diri untuk maju ke depan, kan seperti itu. Nah, apa yang membuat Mbak selalu merasa takut? Saya takut, Bu, kalau jawaban saya salah. Nanti saya pasti diketawakan oleh teman-teman saya. Takut ditertawakan oleh teman-temannya. Kalau begitu, Mbak itu kurang maksimal di kelas, sehingga apa yang ingin Mbak lakukan selalu terkontaminasi dengan pikiran-pikirannya yang takut itu ya. Ya. Nah, apakah waktu Mbak misalnya maju ke depan, apakah Mbak pernah ditertawakan oleh temannya? Pernah, Bu. Kapan itu? Dulu waktu saya duduk di bangku kelas 7, saya pernah presentasi di depan teman-teman. Namun ada kesalahan dalam presentasi itu, terus saya ditertawakan oleh teman saya, Bu. Jadi kamu pernah ditertawakan karena kesalahan dalam presentasi itu. Nah, setelah Mbak itu dari berapa itu kapan yang kejadiannya? Kelas 7 berarti kan sudah 2 tahun yang lalu. Nah, dari 2 tahun yang lalu itu Mbak tidak pernah lagi maju ke depan atau bertanya di kelas, aktif di kelas seperti itu? Tidak, Bu. Kenapa? Karena saya takut apa yang terjadi di kelas 7 akan terjadi lagi di masa yang sekarang. Tapi kan Mbak itu kan nggak tahu ya. 2 tahun yang lalu itu kan belum tentu terjadi lagi. Itu kan hanya pemikirannya Mbak kan? Ya. Terus bagaimana Mbak bisa tahu kalau Mbak akan ditertawakan atau akan merasa malu di depan itu kalau Mbak tidak pernah mau berusaha? Iya. Ya, gimana lagi, Bu? Bagaimana saya bisa bicara sedangkan tubuh saya gemetaran, Bu? Ya, yaitu karena Mbak tidak mau berusaha untuk bisa berani ke depan. Coba seandainya Mbak beranikan diri ke depan, terus Mbak bisa yang ada di kepalanya, itu yang ada di pikirannya Mbak keluarkan, oh ternyata saya bisa. Itu kan pasti Mbak bisa melawan rasa kurang percayanya diri, itu kan? Terus kira-kira selama ini Mbak itu tidak pernah berusaha bagaimana supaya bisa maju ke depan, terus bagaimana supaya Mbak itu bisa berani lagi maju ke depan, seperti itu. Pernah, Bu, dan bahkan sering sekali saya itu ingin bertanya setiap kali ada yang tidak mengerti. Terus tidak jadi bertanya? Tidak, Bu. Karena apa? Karena takut. Kalau misalnya Mbak itu ada yang ingin ditanyakan, terus tidak berani untuk bertanya ke depan, apakah itu tidak mengganggu pikirannya? Nah, kalau misalnya mengganggu, kenapa Mbak tidak bisa melawan rasa tidak percayanya diri Mbak itu dengan memberanikan diri, berusaha untuk beranikan diri? Kan kalau misalnya Mbak terus diam dalam ketakutan misalnya, kan nanti Mbak tidak bisa maksimal di kelas, ya. Terus kalau Mbak seperti itu terus, bagaimana nanti Mbak bisa berinteraksi di dalam selain di dalam kelas itu, kalau Mbaknya sudah merasa takut duluan? Saya tidak bisa memberanikan diri yang ada di pikiran saya. Bu, takut, gemetar, dan gelisah. Takut, gemetar, dan gelisah. Nah, kalau menurut Mbaknya sendiri, Mbak merasa
apa sih yang ada di pikiran Mbak sampai Mbak itu merasa saya takut, gemetar, terus bagaimana kalau saya seperti ini misalnya. Apa kira-kira yang membuat Mbak tetap bertahan dalam pemikiran seperti itu? Ditertawakan lagi. Takut ditertawakan lagi. Kan itu cuma pikirannya saja kan, belum pernah, apa pernah Mbak sekarang tampil ke depan? Setelah kelas 2 pernah tampil ke depan? Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau memang Mbak tidak pernah mau mencoba, terus bagaimana Mbak bisa tahu kalau Mbak akan ditertawakan lagi? Kan apa yang terjadi sebelumnya belum tentu terulang kembali. Kalau itu kan setelah kejadian itu Mbak kan otomatis bisa berusaha untuk lebih baik kan, bukan terus takut seperti ini. Ini namanya kan takut secara berkelanjutan gitu ya. Iya. Terus kalau menurut Ibu, Mbak itu kurang percaya dirinya sudah berlebihan ya, sampai anggap sudah mematahkan apa namanya, apa yang harus Mbak lakukan di kelas, apa yang harus Mbak presentasikan, sehingga itu membuat karena kurang rasa percaya dirinya itu yang membuat Mbak tidak bisa berinteraksi secara baik gitu kan. Nah, kalau seperti itu apa yang ingin Mbak lakukan? Pernah nggak terlintas di pikiran Mbak bagaimana saya itu bisa lebih baik seperti ini, bagaimana saya bisa dari tidak percaya diri menjadi percaya diri gitu? Apa pernah terlintas di pikirannya gitu? Tidak pernah. Kenapa? Ya, karena yang ada di pikiran saya cuma takut. Rasa takut. Oke. Kalau Mbak seperti itu terus, nanti Mbak kan tidak akan bisa apa namanya ya, berinteraksi dengan baik. Meskipun bisa jadi kan nanti di dalam kelas seperti itu, tuh disuruh ke depan tidak mau, kan pada akhirnya Mbak itu akan tersiksa dengan sendirinya. Ya, kalau menurut Ibu, Mbak itu sudah berpikir, pikiran Mbak itu sudah irasional, ya. Mbak itu tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir bagaimana saya ke depannya bisa lebih baik. Ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, apakah tidak ada keinginan di dalam diri Mbak itu bagaimana saya bisa tampil baik nantinya di kelas, bagaimana saya bisa presentasi dengan lebih baik di kelas, seperti itu? Ini. Tapi kok tidak ada usahanya sama sekali? Karena kan apa yang disampaikan oleh guru dan wali kelasnya itu yang ada di kelas Mbaknya tidak aktif. Anggaplah ya cuma jadi penonton gitu. Terus cuma diem, gemetar, itu kan cuma yang Mbak rasakan. Terus kira-kira pemikiran itu mau dirubah tidak? Mau. Oke, mau dirubah. Nah, sekarang pemikiran negatif itu harus dirubah menjadi pemikiran yang positif. Ya, di situ Mbaknya kan sudah berpikir irasional. Tahu nggak apa itu irasional? Tidak. Tidak tahu. Nah, nanti Ibu akan sampaikan ya kalau misalnya Mbak tidak paham. Apa yang dimaksud dengan irasional? Irasional itu adalah pemikiran yang salah, yang tidak sesuai dengan akal sehat. Ya. Irasional itu merupakan pemikiran yang negatif. Jadi, lawannya itu adalah rasional, pemikiran yang positif. Nah, kalau misalnya Mbak seperti itu terus, tidak mempunyai keinginan untuk tampil di depan kelas dan untuk bertanya, maka Mbak akan terus ada pada posisi yang seperti itu, tidak akan berkembang. Ya. Nah, kalau menurut Ibu itu bisa menyimpulkan kalau Mbaknya itu harus membangun pemikiran bagaimana saya bisa menjadi orang yang pemberani, bagaimana saya bisa menjadi orang yang bisa melawan rasa takut saya, itu dengan berbicara pada dirinya sendiri, ya. Nah, kalau Mbak tidak mau berusaha, hanya terus diam pada pada
peristiwa yang pernah dijalani, maka itu akan percuma Mbak seterusnya akan seperti itu. Sekarang kan sudah kelas 3 ya. Nah, setelah itu akan melanjutkan. Kalau Mbak tetap seperti itu, tidak ada perkembangan, kan eman Mbak, ya. Apa kira-kira yang akan membuat Mbak itu bisa berkembang? Maka disitulah kesempatan Mbak harus bisa menunjukkan bahwa saya ini harus bisa seperti ini. Seperti itu. Jadi Ibu bisa simpulkan kalau Mbaknya itu kurang percaya diri ya. Itu karena dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang salah kalau menurut Ibu ya. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Karena Mbaknya itu tidak mau maju ke depan itu karena pikirannya tetap masih berada pada pemikiran di masa lalu. Selalu merasa takut kan? Ya. Nah, kalau seperti itu pemikirannya Mbak itu termasuk pada pemikiran yang irasional. Pernah nggak mendengar apa itu irasional? Belum. Ya, nanti Ibu jelaskan ya. Oh iya Bu, saya bingung. Tadi Ibu bilang pikiran irasional, apa yang dimaksud pikiran irasional itu Bu? Pemikiran irasional itu Mbak, pemikiran yang tidak sesuai dengan akal sehat. Pemikiran negatif lah ya intinya ya. Nah, kalau Mbak terus berada pada pemikiran seperti itu, Mbak tidak akan bisa berkembang. Nah, itu tidak dalam baik pun dalam hal pembelajaran ataupun hal yang lainnya. Karena apa? Karena itu mempengaruhi pemikiran Mbak yang terus nantinya akan Mbak lakukan seperti ini. Takut. Mbak kan selalu bilang, Bu, saya takut Bu, ketika saya maju ke depan, nanti saya akan salah Bu, jawaban saya salah Bu. Terus kalau saya maju ke depan, nanti saya ditertawakan, ya kan? Nah, pernah enggak Mbak itu maju ke depan, terus menjawab pertanyaan dari dari guru, terus bilang gurunya salah gitu? Pernah nggak? Tidak pernah. Nah, itu artinya kan Mbak masih belum mencoba, tapi Mbak sudah sudah berpikir negatif terlebih dahulu, ya kan? Nah, bagaimana Mbak bisa untuk berkembang kalau selalu berpatokan pada pikiran yang salah? Itu yang dimaksud dengan irasional. Sedangkan rasionalnya adalah Mbak itu mempunyai pemikiran yang positif, ya, mempunyai keberanian, mempunyai pemikiran yang positif. Artinya saya pasti bisa, ya. Saya maju ke depan, saya pasti bisa presentasi atau saya pasti bisa menjawab. Tadi kan pernah sudah bilang bahwa saya bisa sebenarnya Bu, ada sebenarnya jawaban, cuma saya takut untuk maju ke depan, ya kan? Ya, makanya dari itu, Ibu itu pengen sekali Mbak itu menjadi anak yang aktif di kelas ataupun di lingkungan lainnya, ya. Nah, dari tadi kan kita sudah banyak cerita tentang masalahnya ya Mbak ya. Nah, apa yang Mbak rasakan sekarang dari sebelum Mbak melakukan konseling dan setelah melakukan konseling itu? Apakah ada perbedaan dari yang Mbak rasakan? Ada Bu. Setiap saya melakukan konseling, saya sangat tersiksa Bu. Setiap kali mau masuk kelas, saya dihantui rasa takut. Bagaimana jika saya disuruh maju ke depan? Terus bagaimana kalau saya disuruh bertanya? Itu Bu. Tapi setelah saya melakukan konseling, saya merasa lega Bu. Apa yang menjadi beban pikiran saya sudah berkurang Bu. Intinya saya sudah plong Bu. Oke, berarti sekarang sudah mulai berkurang bebannya intinya ya. Nah, dan berarti dapat Ibu simpulkan bahwa rasa kurang percaya diri yang Mbak rasakan selama ini itu sebenarnya berasal dari pemikirannya Mbak sendiri ya. Ya. Nah, dari awal sampai sekarang ini Ibu bisa menjelaskan bahwa permasalahan Mbak itu terjadi kurang percaya diri itu karena disebabkan oleh masa lalu
yang pengalaman masa lalu yang Mbak alami, ya, sehingga membuat Mbak terus terbebani di pikirannya Mbak bahwa kalau saya seperti ini nanti saya salah, seperti ini nanti saya akan ditertawakan, ya, seperti itu kan Mbak ya? Iya, Bu. Oke, nah mungkin pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Nah, pada intinya Mbak itu harus bisa membangun kepercayaan diri Mbak itu dengan apa? Dengan berbicara pada diri sendiri. Bagaimana saya bisa merubah pemikiran irasional saya? Bagaimana saya bisa menjadi orang yang lebih baik seperti itu ya? Nah, apa namanya? Sebelum kita mengakhiri ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, Bu. Nah, kita bertemu lagi ya di pertemuan kedua ya. Iya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, bahkan lebih baik daripada yang kemarin. Alhamdulillah sudah lebih baik ya. Nah, sebelum kita memulai konseling pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar konseling pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang solusi yang akan kita lakukan terhadap permasalahan yang Mbak alami. Nah, di situ juga langkah-langkah yang akan Mbak lakukan selanjutnya ya. Nah, di sini Ibu punya kertas yang akan Ibu bagikan kepada Mbak, terus kemudian nanti Mbak itu akan mengisi ya. Oke, terlebih dahulu akan Ibu sampaikan bahwa proses konseling pada pagi hari ini itu sama dengan konseling yang di awal, yaitu kerahasiaan umum, keterbukaan juga kesukarelaannya. Oke, silahkan ini dipegang, nanti ditulis ya. Di sini Ibu akan menggunakan teknik self talk. Mbak pernah dengan mendengar teknik self talk itu? Nah, teknik self talk itu adalah suatu teknik di mana suatu teknik yang dapat menyangkal keyakinan yang tidak masuk akal. Misalnya nanti dikembangkan menjadi pemikiran yang positif gitu ya. Kira-kira paham nggak maksud Mbak? Bisa dijelaskan lagi nggak, Bu? Apa itu dan bagaimana cara menerapkannya? Mbak pernah nggak berbicara dengan diri sendiri, berdialog di dalam hati dengan dirinya Mbak sendiri, itu pernah nggak? Pernah sih, Bu, tapi kayaknya cuma satu kali, itu pun sudah lama. Ya sudah, ini saja. Nah, nanti Mbak silahkan tulis dulu teknik self talk negatif ya di situ. Nah, nanti di situ Ibu akan lihat hasilnya. Silahkan ditulis dulu. Yang harus ditulis self-talk negatif berapa, Bu? Ya terserah Mbak. Semuanya Mbak lah. Misalnya apa yang ada di pikiran Mbak, silahkan ditulis. Kalau misalnya saya tulis sesuai dengan yang saya rasakan atau yang saya alami, tidak apa-apa, Bu. Ya, apa-apa, silahkan.
Di sini ditulis self talk negatif. Ya, ditulis self talk negatif. Kan nanti kan di bawahnya itu self talk positifnya kan. Ya sudah enggak apa-apa dibaca. Sudah selesai. Sudah. Oke, silakan coba dibaca. Self negatif. 1. Saya tidak punya keberanian untuk maju ke depan. 2. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru. 3. Setiap berada di kelas, saya merasa takut jika harus presentasi. 4. Saya takut ditertawakan jika salah menjawab. 5. Saya selalu berpikir saya lebih bodoh daripada teman-teman yang lain. Oke, itu self talk negatif ya. Nah, coba kalau misalnya yang nomor 1, coba diubah menjadi self talk positif. Gimana coba? Ibu pengen tahu. Saya pasti bisa. Saya pasti punya keberanian untuk maju ke depan gitu, Bu. Oke, berarti bisa ya dilanjut ke self talk positif ya. Ini silahkan tulis self talk positifnya. Ini ditulis self negatif. Positif. Positif ya. Ini sudah. Sudah? Oke, silahkan dibaca. Self talk positifnya seperti apa? 1. Saya pasti punya keberanian. 2. Saya pasti bisa menjawab pertanyaan yang dikasih guru. 3. Setiap berada di kelas, saya pasti bisa presentasi. 4. Saya harus bisa menjawab pertanyaan yang dikasih guru. 5. Saya harus lebih pintar daripada teman-teman yang lain. Oke, berarti kan Mbak sekarang sudah bisa ya merubah dari self talk negatif ke self talk positif ya. Nah, kalau seperti itu Ibu berharap, nah Mbak bisa terus mengatakan hal-hal yang positif. Maksudnya menanamkan self talk positif di dalam diri Mbak ya. Karena jika Mbak terbiasa dengan melakukan hal-hal seperti itu, seperti misalnya berpikiran positif, maka Mbak akan sedikit demi sedikit self talk positif itu akan tertanam di pikirannya Mbak. Ya. Nah, jika misalnya suatu saat tiba-tiba Mbak disuruh maju ke depan sama gurunya gitu ya, ayo silakan Mbak, misalnya contohnya Mbak silakan ini jawab di depan, atau Mbak silakan presentasi ke depan, ayo Mbak. Di pikiran Mbak sudah berpikir, duh saya tidak akan mungkin bisa, nggak, saya takut salah. Cepat itu dirubah ke self talk positif. Nah, dengan Mbak merubah ke self talk positif, di situ Mbak akan bisa, wah saya pasti bisa. Saya pasti bisa menjawab pertanyaan guru. Seperti itu kan ya Mbak ya? Oke. Terus apa namanya? Kalau misalnya Mbak itu selalu misalnya berpikir ya saya itu pernah melakukan kegagalan, misalnya saya sekarang melakukan ini tapi ternyata gagal, dasar saya ini lemah, misalnya seperti itu ya. Itu harus dibuang Mbak, pemikiran seperti itu, maka harus diganti dengan sekarang saya melakukan kegagalan. Apa yang saya lakukan sekarang gagal, tapi nggak apa-apa lah. Nah, untuk selanjutnya saya akan berusaha untuk bisa lebih semangat lagi dan harus bisa lebih baik lagi. Ya, seperti itu kan Mbak. Nah, kalau misalnya Mbak sudah terbiasa dengan self talk positif, maka sekarang yang ada di pikiran Mbak kan seperti ini. Kalau bukan Mbak sendiri, siapa yang akan menilai diri kita dengan jujur? Ya kan? Nah, kalau kita misalnya, siapa yang akan memberikan kita apresiasi terhadap diri sendiri kita? Ya, secara jujur lah, ya. Kalau bukan diri kita sendiri, ya. Terus apa namanya? Bagaimana cara Mbak itu nanti bisa merefleksikan diri di self talk positif itu, ya? Nah, Mbak akan kalau dengan memakai dengan self talk positif itu, Mbak nanti akan dimudahkan
dalam berinteraksi ataupun di dalam kelas. Kenapa? Karena Mbak sudah memiliki self-talk positif dan Mbak sudah bisa menerapkannya. Ketika ada pemikiran yang negatif misalnya, langsung diubah ke self-talk positif. Itu kan bisa, misalnya saya sekarang nggak bisa untuk maju ke depan karena saya ini nanti pas ditertawakan sama teman, itu langsung diubah. Saya pasti bisa dan teman-teman pasti akan menerima itu. Ya Mbak ya. Nah, dari ibu yang sudah Mbak lontarkan, sudah Mbak bisa merubah dari self talk negatif ke self talk positif, itu merupakan suatu bukti kalau Mbak sudah bisa berusaha untuk mengubah pikirannya. Ya. Terus ibu ingin tahu kira-kira rencana Mbak itu untuk kedepannya seperti apa misalnya. Kan sudah ada self talk positifnya nih, misalnya apa gitu. Saya pengen terus berkata yang positif, biar bisa percaya diri, juga bisa berbicara di depan kelas dan menjawab pertanyaan murid. Bagus sekali. Ibu senang karena dengan begitu dengan apa yang Mbak utarakan itu, Ibu sudah merasa Mbak mulai sudah berkembang ya pemikiran positifnya ya daripada sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang gini, Ibu ingin tahu, Ibu ingin merefleksikan atau mengevaluasi konseling ya. Di sini kegiatan konseling pada hari ini sejauh mana Mbak bisa memahami konseling pada hari ini ya. Nah, di sini Ibu ada kertas yang nanti akan Mbak isi ya. Silahkan Mbak jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya. Ibu ambilkan yang lebih mulai ini. Silahkan Mbak bawa pulpen kan? Nah, di situ Mbak bisa baca dulu ininya. Misalnya seperti ini. Nah, petunjuknya dibaca dulu, terus nanti diisi ya Mbak. Di identitas itu diisi namanya Mbak sama kelasnya ya. Kalau misalnya Mbak nanti tidak ada yang tidak Mbak mengerti, silahkan Mbak baca. Ya. Silahkan diisi. Ini diisi nama ya? Iya, ini namanya Mbak. Terus ini nggak usah ya. Kalau misalnya dari buku itu tidak ada yang Mbak, ada yang tidak Mbak pahami, tidak apa-apa. Misalnya itu. Ini mau didesain seperti ini. Ya, misalnya Ibu beri pemahaman dulu ya. Misalnya, saya mendapatkan pemahaman baru setelah mendapatkan layanan konseling individu misalnya. Pemahamannya Mbak itu di 1, di nomor 2, nomor 3 atau di nomor 4. Jadi silakan. Ini tidak Mbak tidak dituntut harus tepat enggak. Ini sesuaikan dengan apa yang Mbak rasakan ya. Jadi tidak usah takut nanti saya dinilai seperti ini enggak ya.
Oke, sudah. Oke, berarti Mbak sangat memahami ya dengan apa yang sudah kita jalankan tentang proses konseling ini selama ini ya. Soalnya nilainya di sini bagus. Ya. Di sini nilainya sangat sesuai. Oke. Mbak senang apa? Ibu senang sekali karena Mbak sudah bisa menunjukkan apa namanya sikap yang positif atau pemikiran yang positif ya. Nah, sekarang Ibu pengen tahu, kira-kira apa sih langkah Mbak selanjutnya untuk bisa lebih baik ke depannya gitu? Apa yang ada di pikiran Mbak sekarang? Enggak, saya merasa lebih lega dan tidak takut lagi. Ya, terus yang apa namanya untuk apa maksudnya selanjutnya itu apa yang ingin Mbak lakukan gitu? Nah, saya benar-benar mengunjungi dunia hidup. Sebelum ini ternyata pemikiran saya salah hidup. Terus apa namanya ini sudah selesai ya konseling dari awal sampai akhir. Untuk langkah selanjutnya gitu apa yang akan Mbak lakukan? Selama ini kan Mbak sudah salah berpikir, yaitu selalu berpikir positif tentang dirinya sendiri gitu. Sekarang kan sudah paham bahwa pemikiran Mbak itu salah, itu kan pikirannya Mbak tadi ya. Nah, langkah selanjutnya itu yang akan Mbak lakukan setelah selesai konseling ini, misalnya untuk dari besok seterusnya itu apa? Mengubah dari dunia diri, tidak takut lagi. Itu merupakan suatu hal yang sangat berkembang ya dari kemarin sampai sekarang. Mbak sudah perkembangannya sangat pesat. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Kemarin Mbak kan masih belum bisa berpikir bagaimana ini dulu, terus saya bagaimana selanjutnya gitu kan. Nah, sekarang dari wajahnya juga sudah kelihatan Mbak itu agak ceria dan tidak ada beban lagi gitu kan ya. Terus apa namanya, selain itu Ibu juga nanti berharap ya Mbak itu benar-benar bisa menerapkan self talk negatif yang ada di diri Mbak. Karena begini, ketika kita berkelompok atau berdiskusi melakukan pekerjaan di kelas, nah di situ kan kita itu mempunyai karakter yang berbeda ya, antara di dalam kelompok itu antara satu teman yang dengan yang lainnya. Di situ kan terkadang ada perbedaan pendapat gitu. Kalau Mbak tetap menanamkan self talk positif yang ada di pikiran Mbak itu tetap tertanam, maka otomatis pekerjaannya akan mudah ya, akan mudah. Di situ misalnya Mbak selalu merasa takut, akhirnya dilawan, saya harus berani gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, dari konseling ini kan sebelum Ibu mengakhiri konseling ini, Ibu ingin tahu gimana sih perasaannya Mbak selama mengikuti konseling sampai dengan pertemuan kedua sampai selesai. Sekarang ini kan sudah di pertemuan kedua terakhir kan, nah apa yang Mbak rasakan? Ibu ingin tahu. Tidak usah takut. Saya sekarang merasa mempunyai tujuan hidup. Pikiran saya ternyata selama ini salah ya, maka saya tak sadar bahwa apa yang saya lakukan itu hanya merugikan diri saya sendiri. Saya sangat berterima kasih. Sangat berterima kasih sekali ya Bu, karena dengan konseling ini ada pandangan-pandangan baru yang bisa dijadikan sebagai refleksi diri saya. Berarti dapat Ibu simpulkan ya, dari pertemuan pertama dengan pertemuan kedua itu permasalahan yang Mbak hadapi, terus solusi yang sudah Ibu berikan itu sudah
bisa membantu apa namanya, membantu menyelesaikan ya permasalahan yang Mbak hadapi. Di situ kan Mbak selalu apa namanya, terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang negatif. Jika Mbak selama ini berpikir saya ini paling bodoh daripada teman-teman lain, saya ini adalah orang yang paling apa namanya jelek, misalnya sampai timbul perasaan seperti itu. Nah sekarang Mbak sudah bisa menerapkannya. Jadi Ibu berharap Mbak tidak lagi selalu apa namanya terbelenggu dengan pemikiran yang salah ya Mbak ya. Ya. Oke, nah harapan Ibu itu Mbak bisa menjadi lebih baik, nah, karena sekarang kan sudah mempunyai pandangan ya bagaimana kedepannya seperti apa dan apa yang akan dilakukan supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, oke. Nah, sebelum Ibu mengakhiri dengan berdoa, Ibu sangat berterima kasih sekali kepada Mbak karena Mbak sudah mau apa namanya secara terbuka, secara sukarela menceritakan semua permasalahannya kepada Ibu ya. Nah di situ Ibu berharap tidak hanya sampai di sini saja Mbak, untuk selanjutnya Ibu akan terus memantau bagaimana perkembangan Mbak ke belakang. Ibu tidak mau selesai pertemuan ini Mbak sudah gitu ya, Ibu tidak mau seperti itu. Karena apa? Ibu ingin Mbak terus menanamkan pemikiran itu, pemikiran positif itu dengan baik. Artinya self talk itu bisa Mbak terapkan selamanya ya. Tidak hanya selesai dari pertemuan ini terus Mbak sudahlah, yang penting saya sudah paham, itu aja. Jangan sampai, karena nanti ke belakang Ibu akan terus memantau Mbak bagaimana perkembangannya, gitu ya. Baik. Nah sekarang kita sudah waktunya sudah habis dan kita berdoa dulu ya Mbak ya. Nah, semoga konseling ini bisa membawa manfaat kepada Mbak baik dari kehidupan sekarang hingga kehidupan yang masa akan datang ya. Berdoa dimulai.